Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Pocong Tengah Malam. Di sebuah desa terpencil, ada sebuah cerita yang selalu membuat warga ketakutan setiap malam. Konon, di sebuah kuburan tua yang sudah tak terawat, sering terlihat sosok pocong yang melampat-lampat di sekitar pemakaman. Suatu malam, 3 sahabat Andi, Budi, dan Rina memutuskan untuk membuktikan keberanian mereka dengan pergi ke makam itu. Mereka menyalakan senter dan berjalan perlahan di jalan setapak yang gelap dan sunyi. Ketika mereka tiba di depan makam, suasana sangat mencekam. Angin berhembus keras dan pohon-pohon bergoyang. Tiba-tiba di kejauhan mereka melihat sosok yang melampat-lampat dengan kain kafan yang menggantung di tubuhnya. Pocong itu melompat ke arah mereka dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. Budi berteriak ketakutan dan mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, pocong itu tetap mengikuti mereka, melompat-lompat dengan kecepatan yang luar biasa. Sesampainya di rumah, mereka berusaha melupakan kejadian itu. Tapi keesokan harinya, mereka mendengar kabar bahwa ada warga yang meninggal secara misterius di sekitar makam itu. Beberapa orang mengatakan bahwa pocong itu adalah arwah yang belum tenang dan mencari keadilan. Sejak saat itu, desa tersebut menjadi lebih berhati-hati dan tak ada yang berani mendekati makam tersebut setelah matahari terbenam. Mereka percaya bahwa pocong itu tetap menjaga makam dan menunggu saat yang tepat untuk kembali menampakkan diri. Malam itu, setelah kejadian di ketiga sahabat itu merasa trauma dan takut untuk keluar rumah. Tapi rasa penasaran Budi semakin besar. Ia tidak percaya bahwa sosok pocong itu hanya sekadar arwah gentayangan. Ia mulai menelusuri cerita-cerita lama dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di makam itu. Beberapa hari kemudian, Budi bertemu dengan kakek tua yang tinggal di ujung desa. Kakek itu dikenal sebagai saksi hidup cerita-cerita mistis di desa tersebut. Budi memberanikan diri bertanya, "Kakek, apa sebenarnya yang terjadi di makam itu? Kenapa pocong itu masih di sana?" Kakek itu menatap dalam-dalam, lalu berbisik pelan, "Dulu ada seorang pria yang meninggal tanpa tenang. Ia adalah seorang yang difitnah dan tidak pernah membela diri. Arwahnya tidak menerima keadilan dan terikat di dunia ini. Makanya pocong itu tetap menjaga makam dan mencari keadilan yang belum terpenuhi." Mendengar cerita itu, Budi merasa semakin penasaran. Ia ingin membantu arwah tersebut agar tenang. Ia lalu mengajak Andi dan Rina untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang meninggal di makam itu dan apa yang bisa dilakukan untuk mengakhirinya. Malam berikutnya, mereka kembali ke makam itu dengan niat baik. Mereka membawa bunga dan doa untuk arwah yang terikat. Saat mereka berdoa, tiba-tiba suasana berubah. Angin bertiup kencang dan suasana menjadi sangat dingin. Dari kejauhan, pocong itu muncul lagi, melompat-lompat di sekitar makam Abdi.
Tiba-tiba, sosok pocong itu berhenti dan menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan. Ia perlahan-lahan menghilang, dan di tempatnya muncul sosok pria tua yang tampak lemah dan kusam. Ia menatap ke arah mereka dan berbisik, "Terima kasih, anak-anak. Aku akhirnya bisa beristirahat." Setelah kejadian itu, suasana di desa menjadi lebih tenang. Makam itu tidak lagi dihantui oleh sosok pocong yang menyeramkan. Arwah pria itu akhirnya mendapatkan keadilan dan kedamaian. Dan ketiga sahabat itu pun belajar bahwa keberanian dan niat baik bisa membuka pintu ke dunia yang tak kasat mata, serta membantu mereka yang membutuhkan keadilan.